Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, dimana untuk pertemuan kita kali ini kita membahas mengenai ejaan tanda baca. Untuk perkuliahan Bahasa Indonesia, materi yang akan saya sampaikan itu saya ambil dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sudah saya kirimkan ke teman-teman minggu lalu, sehingga harapannya pada waktu kuliah itu teman-teman sudah membaca, kita bisa langsung menuju ke soal, begitu ya. Baiklah, kita mulai saja. Ada beberapa aturan dalam penulisan atau penggunaan bahasa Indonesia yang benar-benar, terutama pada bahasa tulis ya. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu digunakan pada bahasa lisan maupun dalam bahasa tulisan. Untuk bahasa lisan, kita tidak perlu memperdulikan semacam huruf kapital, koma, titik gitu ya. Mungkin kita hanya perlu memperjelas intonasi dan juga penggunaan kata yang benar. Untuk penulisannya akan lebih membutuhkan kecermatan karena setiap detailnya itu akan diatur. Seperti ini nanti kapital, kemudian spasi di dengan kata awal ataupun kata depan begitu ya, itu nanti akan ada banyak aturannya. Untuk bahasa tulisan, ketika kita salah dalam menulisnya itu akan menyebabkan kesalahan yang fatal ya. Atau yang kekinian sering terjadi sekarang adalah typo gitu ya. Dalam bahasa SMS pun begitu ya, typo itu nanti akan menjadi hal yang sangat berbeda dengan tujuan aslinya. Hal yang fatal misalnya teman-teman disuruh ibunya beli balon gitu ya, tapi B-nya typo menjadi G, jadi dibelikan galon. Itu kan akan menjadi hal yang sangat berbeda dari aslinya. Hal yang sering sebagai contoh lagi misalnya ada kucing makan tikus mati. Nah, itu akan menjadi persepsi yang berbeda ketika kita meletakkan koma di tempat yang berbeda. Jika koma diletakkan seperti ini, kucing makan tikus mati, berarti yang mati adalah kucingnya, karena setelah dia makan tikus kemudian dia mati. Tapi jika letaknya komanya berbeda, kucing makan koma tikus mati, berarti kucingnya makan tikus yang sudah mati. Nah, sebegitu pentingnya tanda baca pada bahasa Indonesia, makanya diatur dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia, sehingga teman-teman nanti harus bisa menggunakannya. Harapannya dalam penulisan sehari-hari, atau setidaknya ketika teman-teman membuat karya ilmiah ataupun nanti dalam skripsi ataupun teman-teman membuat artikel, itu bisa digunakan. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai penggunaan huruf kapital. Sering sekali terdapat kesalahan tentang penggunaan huruf kapital ini, sehingga kita harus meluruskan kembali seperti apa penggunaan huruf kapital yang benar. Kita masuk ke contoh yang pertama. Mari kita baca teks berikut. Teman-teman juga sambil mengamati bagian manakah yang terdapat penulisan dengan kapital yang benar dan manakah yang terdapat penulisan kapital yang salah. Akan saya bacakan teksnya. Dalam komik diceritakan, Gundala awalnya merupakan seorang insinyur bernama Sancaka. Ia berambisi mencari serum anti petir. Alih-alih menemukan serum, Sancaka malah tersambar petir. Kejadian itu mempertemukan Sancaka dengan Raja Petir Crunch. Crunch mengangkat Sancaka menjadi anaknya dan memberikan kalung ajaib yang dapat mengubah dirinya menjadi manusia super. Sejak itu, ia pun dikenal sebagai Gundala Putra Petir. Ada beberapa penulisan kapital di sini. Kita lihat dari kalimat yang pertama ini ya. Kata Gundala, G-nya ditulis menggunakan huruf besar. Sancaka ditulis menggunakan huruf besar. Pengulangan Sancaka di sini menggunakan huruf besar. Raja Petir Crunch menggunakan huruf besar. Sancaka juga kembali menggunakan huruf besar. Nah, di sini teman-teman apakah menemukan
kata yang seharusnya ditulis huruf besar tapi ditulis dengan huruf kecil. Coba dicermati. Ya, jika ada yang menjawab kalimat nomor 6, ya betul sekali, karena pada kalimat nomor 6 ini ada kata atau ada yang harusnya ditulis menggunakan diawali huruf kapital. Bagaimanakah? Kita lihat seperti sebelah sini. Sejak itu ia pun dikenal sebagai Gundala Putra Petir. Gundala Putra Petir ini kan nama ya atau sebutan ya. Dia harusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Oke, kita bisa lanjut. Baiklah, lanjut pada teks yang kedua. Akan saya bacakan kembali. Teman-teman bisa mencermati ya. Belitung menjadi salah satu tujuan favorit bagi wisatawan baik domestik maupun internasional. Bukan hanya pantai, Belitung juga memiliki banyak tujuan wisata lainnya. Di antara banyaknya destinasi wisata, Bukit Berahu menjadi salah satunya. Silakan ditebak bagaimanakah yang seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Ya, jika ada yang menjawab bahwa bagian ujung paragraf ini yaitu Bukit Berahu itu seharusnya B-nya juga ditulis kapital, maka Anda benar. Mengapa Bukit Berahu ditulis sebagai kapital B-nya? Karena ini merupakan nama geografi. Nama geografi ditulis menggunakan huruf kapital. Bukit Berahu B-nya besar, Berahunya ini B-nya juga besar. Begitu. Lanjut. Ayo jelajahi Indonesia. Negeri ini tidak cuma kaya dengan kuliner makanan, tetapi juga minuman segar pelepas dahaga para traveler. Tiap minumannya punya cerita seru. Salah satu juaranya adalah kopi. Wah, Indonesia memang diberkahi dengan kopi. Liburan ke Aceh, Belitung, Lampung, Yogyakarta, Toraja, bahkan Banyuwangi, wisata kulinernya paling asik ya minum kopi. Coba teman-teman cermati bagaimanakah yang seharusnya ditulis menggunakan huruf besar. Baiklah, bagaimanakah yang seharusnya perlu kita koreksi menjadi huruf kapital? Baik, silahkan terfokus pada kalimat yang kedua. Ini merupakan kalimat baru ya. Ayo jelajah Indonesia, satu kalimat, titik di sini. Kemudian negeri ini tidak cuma kaya dengan kuliner, ini merupakan kalimat yang baru. Untuk mengawali sebuah kalimat, maka huruf N ini harus ditulis dengan huruf kapital. Gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut pada topik bahasan berikutnya, mari kita lihat pada pedoman ejaan bahasa Indonesia. Nah, tadi hanya 3 contoh yang saya munculkan mengenai penggunaan huruf kapital. Namun sebenarnya terdapat banyak aturan lain dalam penggunaan huruf kapital ini. Mari kita lihat pada pedomannya. Yang pertama, huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Ini sangat jelas ya, dimana setiap awal kalimat itu pasti diawali dengan huruf kapital. Apa maksudnya? Dia membaca buku ini selalu diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Jadi nama orang, julukan itu kita menggunakan kapital. Contohnya Amir Hamzah, A besar, H besar. Dewi Sartika, D besar, S besar. Namun ada yang perlu kita ingat di sini bahwa untuk nama jenis satuan ukuran itu tidak diawali dengan huruf besar. Ikan mujair, karena kita lihat oh ikan ini nama jenis begitu ya. Kemudian kita tulis I-nya besar, M-nya besar. Nah, itu tidak. Ikan mujair karena dia merupakan jenis ditulisnya menggunakan huruf kecil. Kemudian 5 ampere, 10 volt itu kan nama satuan, itu juga tidak perlu ditulis menggunakan huruf yang besar gitu ya. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama
kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, itu kan artinya anak dari ya. Sehingga Abdurrahman bin Zaini cukup Abdurrahman, AR-nya besar, bin Zaini, Z-nya besar. Tapi kata bin ya, B-nya tidak dimulai dengan huruf kapital. Lanjut, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ini sama halnya dengan awal kalimat ya. Setiap kali ada petikan langsung, maka dia diawali pula dengan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata-kata ganti untuk Tuhan. Islam, Kristen, Hindu kan jelas ya, kita tulis pakai kapital. Atau karena kita nya begitu ya, atau ya Tuhan, itu y-nya besar, t-nya ya besar karena dia sebagai kata ganti Tuhan begitu ya. Kemudian nomor 5, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan ya. Jadi namanya juga diawali huruf besar, gelarnya pun juga diawali huruf besar. Sultan Hasanuddin, S-nya besar. Nabi Ibrahim, N-nya pun juga besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, S-nya besar, yang mulia Y dan M-nya juga besar. Selamat berbahagia, Sultan, S-nya di sini, Sultannya S-nya juga huruf kapital. Nomor 6, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, W-nya besar, P-nya juga besar, Adam Malik nama orang juga huruf besar, huruf kapital maksud saya ya. Perdana Menteri Nehru, P-nya juga besar, M-nya besar, Nehru-nya juga besar, seperti itu. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Namun hati-hati, yang ditulis kapital itu hanya nama sukunya ya. Sehingga misalnya suku Dani, S-nya tidak perlu besar, tapi hanya Daninya. Bahasa Bali, B-nya pada bahasa tidak perlu besar, tapi B-nya pada Bali itu besar, begitu ya. Tapi ada catatan di sini, di mana nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa jika bukan sebagai kata dasar ya, dia beribuhan, maka tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Misalnya kejawa-jawaan. Nah, Jawa di sini tidak perlu diawali dengan J yang besar. Lanjut nomor 8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran, hari Masehi. Nah, ini juga perlu kita cermati bahwa yang perlu diberi kapital hanya yang nama bulannya. Untuk awal-awalnya seperti tahun, bulan, hari itu tidak perlu diawali dengan huruf kapital, hanya langsung ke Hijriah, hanya besar. Tapi T-nya pada tahun itu tidak perlu huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Konferensi Asia Afrika, K-nya besar, A-nya Asia itu besar, Afrika A juga besar. Perang Dunia II, P-nya perang itu besar, D-nya dunia juga besar. Ada catatan pula di sini, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan kapital. Misalnya perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia, itu kan hanya sebagai kalimat, tidak menyatakan sebuah peristiwa, maka tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Ini nama geografi ini ada Jakarta kan tempat jelas, bukit barisan, tadi kita juga menggunakan bukit tadi ya. Kalau pada geografi itu B-nya pada bukit B besar, barisan juga B-nya besar.
Selat Lombok, S-nya besar, L-nya juga besar. Jelas ya perbedaannya di sini tadi. Ada hal yang perlu diperhatikan di sini. Tidak semua geografi itu ditulis menggunakan kapital ya. Seperti ini, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan kapital. Misalnya berlayar ke Teluk. Nah, Teluk ini T-nya tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Catatan yang kedua, huruf pertama nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis juga tidak ditulis sebagai kapital ya. Jadi jenis itu intinya tidak perlu ditulis menggunakan kapital. Jeruk Bali itu D-nya tidak kapital, Bali-nya B-nya juga tidak kapital. Begitu. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Sementara contoh di bawah ini bukan merupakan nama jenis ya. Dia mengkoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Ini bukan nama jenis ya. Selain film Hong Kong, juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Misalnya Republik Indonesia, R-nya besar, I-nya besar. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, M-nya besar, P-nya besar, R-nya besar. Republik Indonesia, R-nya besar, I-nya besar. Sebelas, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk di dalam buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang untuk tidak perlu menggunakan huruf besar. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Tulisan ini dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Jadi tidak hanya yang pertama saja, tapi semua kalimat, semua kata pada judul buku itu ya, itu ditulis menggunakan huruf besar. 12, huruf kapital ditulis untuk singkatan gelar. Kita harus hati untuk singkatan gelar ini, jika dua huruf ya, huruf yang pertama itu huruf besar, S-nya besar, hanya besar. Tapi jika M-hum, M-nya besar, M-hum, hum-nya itu H besar, tapi U-M-nya kecil, tidak semua terus menggunakan huruf besar. Tergantung dari singkatannya. SKM, karena dia K dan M ini mempunyai kepanjangan masing-masing, sehingga K-nya besar, M-nya juga besar. 13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, itu ditulis menggunakan huruf besar. Kapan bapak berangkat, itu ditulis menggunakan huruf besar. Begitu untuk kapital. Kita lanjut ke, baiklah, kita lanjutkan pada topik berikutnya, yaitu pada penggunaan di. Penggunaan di ini mempunyai dua aturan. Ketika di ini menjadi kata depan, akan berbeda ketika dengan di ini menjadi kata awalan ya. Untuk di, ketika dia menjadi kata depan penunjuk tempat, maka dia harus ditulis terpisah. Tapi jika di ini menjadi kata awalan, dia harus ditulis sebagai menyambung dengan kata di belakangnya. Mari kita lihat pada contoh soal berikut. Dunia teknologi tengah dikuasai anak muda di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah Yuma Suryanto, remaja berusia 12 tahun
yang menjadi seorang kreator aplikasi iOS dan telah menciptakan 8 aplikasi iOS. Karya Yuma Suryanto di bidang tersebut diakui dunia. 2 kali menjadi pemenang pada Worldwide Developers Conference Scholarship diraih pada 2017 dan 2015. Dia juga pernah menjadi orang termuda yang pernah meraih penghargaan tersebut pada usia 10 tahun. Kita cermati di sini ada beberapa kali penulisan di, ya. Ada di seluruh dunia dan di Indonesia. Dua kata ini tepat ditulis terpisah karena dia merupakan penunjuk kata tempat, ya. Dia kata depan yang menunjukkan kata tempat, sehingga penulisan terpisah di seluruh dunia dan di Indonesia. Kita lihat lagi ada tipe penulisan yang lain. Di sini ada dikuasai, ada diakui, di bidang, diraih. Untuk kata-kata ini mereka sebagai awalan, sehingga di seharusnya ditulis serangkai. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kapan sih di terpisah, kapan itu menyatu? Untuk keterangan yang tadi, untuk di yang dipisah itu merupakan di yang fungsinya sebagai kata depan, yaitu menunjukkan lokasi atau tempat. Kemudian dia yang dirangkai itu dia yang sebagai awalan. Kemudian dia menyatu dengan kata kerja, ya. Untuk cara lain yang dapat digunakan sebagai jembatan membantu untuk kita mengingat apakah ini di yang dipisah atau di yang digabung, kita bisa menggunakan mengganti di dengan me. Jika di ini bisa diganti dengan me, maka dia harusnya ditulis gabung. Tapi jika kata di ini tidak bisa diubah dengan me, maka dia harus dipisah. Misalnya di Indonesia diganti menjadi me Indonesia, kan tidak ada artinya, maka tidak bisa, maka dia dipisah. Di seluruh dunia menjadi me seluruh dunia, tidak bisa, maka dia tulisnya harus terpisah. Tapi jika bisa diganti dengan me, maka dia tulis gabung seperti ini. Dikuasai bisa diubah menjadi menguasai. Diakui bisa diubah menjadi mengakui. Diraih bisa diubah menjadi meraih. Ya, di bidang ini bisa membidang gitu, ya, maka dia bisa ditulisnya menyatu, sehingga di sini letak yang harus kita perbaiki. Di bidang ini harusnya dia menyambung dengan kata di ini, ya. Jika kita lihat pada buku pedomannya, di sini tertulis bahwa kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata berikutnya. Di mana itu kan dia menunjukkan tempat, ya. Di dalam itu juga dia menunjukkan tempat, sehingga jika tempat itu nanti kata di-nya tertulis terpisah. Kita lanjut. Untuk penggunaan tanda pisah, kita harus bisa membedakan dengan penggunaan tanda hubung, ya. Untuk tanda pisah di sini kita lihat pada teks berikut. Dulu game hanya dianggap permainan untuk anak-anak, namun kini game diminati dari remaja dewasa. Seiring waktu, game telah menjadi bagian dari e-sport yang menjelma menjadi industri besar. Pertumbuhan ini tak lepas dari antusiasme luar biasa yang dibangun oleh para penggemar game di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kita lihat di sini ada yang menggunakan tanda hubung, ada yang menggunakan tanda pisah, ya. Kita di sini akan membahas mengenai tanda pisah. Seperti anak-anak, ini dia merupakan tanda hubung. Penggunaan tanda pisah yang seharusnya digunakan di sini ada pada ini. Pertumbuhan ini tak lepas dari antusiasme luar biasa yang dibangun oleh para penggemar game di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal yang umum, kemudian dia menjelaskannya khusus. Ini dia bisa menggunakan dia menggunakan tanda pisah ini, sehingga dia harusnya ditulis lebih panjang. Kalau ini kan tanda hubung, ya. Mari kita cross check pada pedoman ejaan. Kita lihat bagian tanda pisah ini, ya. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bound kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu, kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Ada kalimat yang disisipkan di sana, ya. Kemudian yang kedua,
Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan akuisisi dari keterangan yang lain. Soekarno-Hatta, Proklamator Kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian dan pembelahan atom, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta, sehingga ada yang ditulis untuk menjadi kalimat penegas di tengah-tengahnya. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, ya. Tadi kata pisah di sini ada pisah remaja hingga dewasa ini kan sampai ya. Ini seluruh dunia termasuk Indonesia. Dari yang umum dia menerangkan yang khusus itu menggunakan tanda pisah. Lanjut untuk tanda petik tunggal. Kita baca teksnya. Kratom sudah lama dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai obat ajaib segala penyakit, mulai dari kecanduan opioid, penghilang sakit, hingga mengatasi kecemasan. Kepopuleran akan khasiat daun ini juga telah diakui sejumlah negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia hingga Papua Nugini sejak berabad-abad yang lalu. Nah, bagaimanakah yang bisa kita gunakan petik tunggal di sini? Kita lihat di sini ada obat ajaib. Ini kan seolah-olah mengingatkan si kratom ini ya. Si kratom dianggap sebagai obat ajaib. Maka di sini obat ajaib ini kita bisa berikan tanda petik tunggal di sini. Kita lihat di sini tentang penggunaan tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring. Ini kan merupakan mengapit ya pada petik yang sudah ada di depannya ini. Kemudian kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di area ibadah itu. Jadi sekarang menegaskan begitu ya. Kita bisa menggunakan tanda petik tunggal. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Jadi tergugat itu bisa diberikan petik tunggal, itu yang digugat. Seperti misalnya retina, itu kita bisa berikan tanda petik sebagai penjelasan ungkapan. Dinding mata sebelah dalam, seperti itu. Jadi untuk menegaskan itu kita bisa pakai petik tunggal. Bedakan dengan petik ya. Kalau tanda petik itu nanti yang dia petik ganda seperti ini. Nanti kita lihat penggunaannya, ada contoh soalnya lagi. Jelas ya, nanti yang menggunakan petik adalah yang obat ajaib. Kemudian tanda tanya dan tanda seru. Berangkat dari itu dan dukungan dari teman-temannya, Chandra pun memutuskan untuk membuka tempat usaha dengan jasa pencucian motor. Dia dengan serius mempersiapkan tempat cuci yang premium. Riset dan persiapannya mulai Januari 2015 dan baru berjalan Juni 2015. Mengapa lama? Karena kami benar-benar mencari untuk bahan sabunnya dulu, mencari perlengkapan hidrolik, terus yang gak kalah penting konsepnya mau seperti apa, ungkapnya. Kita lihat adakah penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Tanda tanya itu kan digunakan ketika ingin mempertanyakan sesuatu. Kita lihat di sini. Chandra pun memutuskan untuk membuka tempat usaha dengan jasa pencucian motor. Ini tidak perlu menggunakan tanda tanya. Dia dengan serius mempersiapkan tempat cuci yang premium. Ini pun juga tidak perlu menggunakan tanda tanya. Riset dan persiapannya mulai dari 2016 dan baru berjalan Juni 2016. Juga tidak perlu menggunakan tanda tanya. Mengapa lama? Ini tepat ya. Karena kami benar-benar mencari untuk bahan sabunnya dulu, sehingga yang paling tepat itu yang kalimat nomor 4 ini. Sementara yang lain harusnya tidak menggunakan tanda tanya. Kita lihat pada panduannya.
Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya ya. Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Itu kan bertanya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Itu juga bentuk pertanyaan. Nomor 2, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, kadang ada tanda kurung seperti ini jika ada yang disangsikan dari kalimat ini. Jadi kita perlu beri tanda tanya di dalam tanda kurung. Lanjut ke materi lagi. Apa yang terjadi monyet? Mengapa semua binatang berlari sangat kencang? Tanya kura-kura. Ada pemburu kura-kura, ayo cepat lari, nanti kau tertangkap, kata monyet yang panik. Adakah penggunaan tanda baca yang salah pada penggalan cerita tadi? Kita lihat di sini, ayo pemburu kura-kura, ayo cepat lari. Di sini dia bukan bertanya, ayo cepat lari, bukan, tapi dia ajakan atau perintah. Sehingga yang paling tepat di sini adalah tanda seru. Penggunaan tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Tadi misalnya, alangkah indahnya tanaman laut di Bunaken, itu kan ungkapan ya. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia, juga ungkapan yang perlu dipertegas dengan tanda seru begitu ya. Kita bisa lanjut lagi. Pantai Teluk Asmoro di Malang Selatan akan membuat kamu jatuh cinta. Ada apa di sana? Pemandangannya indah. Kita bisa main air, main pasir, camping, dan pos foto-foto. Manakah penggunaan yang keliru? Ini kita fokus pada penggunaan tanda seru dan tanda tanya ya. Ada apa di sana? Ini harusnya bukan perintah, tapi dia bertanya, ada apakah di sana? Sehingga yang paling tepat di sini adalah penggunaan tanda tanya. Lanjut pada penulisan angka, saya bacakan teksnya. Peneliti memperkirakan umur bumi mencapai 4,5 miliar tahun dengan margin error 50 miliar tahun. Sebagai perbandingan, galaksi Bima Sakti, tempat tata surya berusia sekitar 13,2, kita agak sulit bacanya ya, tahun atau 3 kali lebih tua dari usia tata surya dan bumi. Sementara usia semesta sendiri diperkirakan berusia 13,8 sekian tahun. Nah, bagaimanakah penulisan angka yang kurang tepat? Tadi ya, saya kesulitan dalam membaca poin 3 ini dan poin 4 ini. 3 ini nolnya tuh 2, 3, 4, 5, 6 berarti 13,2 miliar ya. Ini 13,8 triliun. Nah, kita mengalami kesulitan membacanya. Untuk penulisan angka, ketika dia memang lebih dari 2 suku kata ya, itu seharusnya ditulis menggunakan seperti ini, 50 miliar 13,8 triliun, sehingga angkanya mungkin hanya bagian depannya dan yang belakang ini ditulis sebagai kata seperti ini, tidak 000 begini yang mempersulit orang untuk membacanya. Kita lihat jika di pedoman ejaan bahasa Indonesianya angka Arab atau angka Romawi ditulis lazim menggunakan lambang seperti ini ya. Romawi pun juga ada tulisannya. Nah, peraturannya, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Nah, ini mereka menonton drama itu sebanyak 3 kali. 3 ini kita tulis untuk sebagai huruf ya, tidak angka 3 begitu ya. Kemudian koleksi perpustakaan lebih dari 1 juta buku.
Kita tidak perlu nulis 1.000 sekian, itu tidak perlu, tapi kita yang perlu menulis 1 juta buku. Nah, di antara 72 anggota yang hadir, 52 anggota setuju, 15 tidak setuju, dan 5 orang absen. Mengapa ini tulis angka? Karena dia bentuk perincian. Jika bentuk perincian, kita tulis menggunakan angkanya. Kendaraan yang lebih besar untuk angkutan umum terdiri dari 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Ini nomor perincian, sehingga ditulisnya menggunakan angka. Nomor 2, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika Anda di depan kalimat, maka tidak boleh kita tulis sebagai angka, tapi kita tulis sebagai huruf. 50 ini huruf, 3 pemenang, 3-nya juga huruf. Catatan, penulisan berikut dihindari. 50 siswa, nah ini tidak boleh ya, tadi harus ditulis sebagai kata tadi ya. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Jadi kita tulis di belakang ya. Ini kan 250. Ini kan lebih dari 20 kata, maka jangan ditulis di depan, tapi kita tulis di tengah seperti ini. Jadi kita ubah susunannya. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca seperti ya. 250 juta itu tidak perlu 250 000 000. Nanti orang ketika membaca harus menghitung dulu nolnya berapa. Tapi jika kita tulis sebagai 250 juta itu akan lebih memudah ketika dibaca, begitu ya. Kemudian angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu, serta nilai uang. Ini ya. Kemudian angka dipakai untuk menomori alamat. Jalan Tanah Abang nomor 15, kan standar biasa ya. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat terpuji. Bab 10 pasal 5 halaman 352. Jadi tulis angka. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, ini ya, ditulis utuh. Bilangan pecahan ditulis seperti ini. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Abad 20. Pada penggunaan Romawi kita tidak perlu menggunakan ke ya, langsung tulis saja angka Romawinya. Jadi cukup abad 20. Nah, jika kita menggunakan angka, baru kita menggunakan abad ke, ada ke-nya. Untuk penulisan abad ke-20 secara tulisan juga tidak perlu ini ke-20 ini digabung ya. Tidak perlu banyak kata sambung ini. Tulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. 5 lembar uang 1000-an tahun 1950-an yang menunjukkan ke era begitu ya. Kita tambahin an di belakangnya. 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Ini ditulis angka full ya, itu juga jika adanya pada undang-undang, angka, atau kwitansi. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Ini ya, ada angka dan huruf yang berdampingan di sana. Seperti ini, ditulis angka dan diikuti huruf. Kemudian 12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya kelapa 2 itu kan bukan angka ya, bukan sebutan angka, tapi sebutan nama unsur geografi, itu tetap ditulis sebagai kata. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Jadi ini tadi ditulisnya harusnya dengan kata-kata miliar dan triliun ya, tidak ditulis sebagai nol sebanyak itu menyulitkan pembacanya. Tanda petik, tadi kita sudah bahas petik tunggal. Kalau ini petik ini nanti digambarkannya yang petik ganda itu ya, cuma kita menyebutnya tanda petik. Saya bacakan teksnya. Coklat lagi. Indah memungut coklat berpita biru yang tergeletak tepat di depan pintu rumahnya. Selalu berpita biru. Ia teringat sebuah sajak selamat menikmati seminggu saja kepindahannya ke rumah baru. Indah sudah mendapatkan 2 kiriman coklat yang entah dari siapa. Meski begitu, Indah sama sekali tidak ragu untuk benar-benar menikmatinya. Indah kembali masuk. Malam ini ia harus tidur lebih awal.
Besok adalah hari pertamanya masuk sekolah baru, jadi ia tidak boleh datang terlambat. Bagaimanakah yang harusnya ditulis menggunakan petik? Di sini ya, sajak selamat menikmati ini kan judul sajak. Nah, ini harus menggunakan tanda petik untuk menegaskan ini adalah sebuah judul sajak. Penggunaan koma. Meningkatnya curah hujan sejak awal tahun berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penderita demam berdarah dengue alias DBD di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat sejak 1 Januari hingga 24 Januari lalu sudah ada sedikitnya 9.864,6 kasus DBD di Indonesia. Manakah yang harusnya diberikan koma? Pada kalimat pertama ini dia akan lebih bagus ketika kita memisahkannya menggunakan tanda koma sehingga tidak terlalu panjang dan kita membaca kalimatnya. Menjadi begini: meningkatnya curah hujan sejak awal tahun, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penderita demam berdarah dengue alias DBD di Indonesia. Jadi ketika kita membaca kalimat ini tidak terengah-engah dalam membacanya seperti itu ya. Kemudian penulisan kata bercetak miring. Film pertama yang tengah digarap saat ini adalah Gundala. Film yang bercerita tentang seorang bernama Sancaka atau Abimana Arya Satya, disutradari dan ditulis oleh Joko Anwar. Pada Oktober lalu, cuplikan perdana film itu dirilis. Iman Shah menjelaskan saat ini filmnya telah memasuki tahap post production dan dijadwalkan tayang pertengahan 2019. Manakah yang seharusnya dicetak miring? Oke, pada kata post production ini dia kan kata serapan, kata bukan dari bahasa kita asli, dia serapan dari bahasa Inggris, sehingga post production ini seharusnya ditulis menggunakan kata bercetak miring, gitu ya. Nanti dapat dilihat di pedoman ejaannya tentang penggunaan penulisan miring yang lebih lengkap lagi ya. Penggunaan tanda titik saya bacakan. Tata surya berotasi pada jalurnya tanpa bertabrakan. Angin berhembus sesuai musimnya. Gunung berotasi dengan kandungannya, hutan-hutan bervegetasi dengan ekosistemnya. Hujan yang turun ke bumi sesuai kadarnya. Lereng gunung, bukit, lembah membentuk secara natural aliran sungai dan danau, serta bermuara ke laut, semua atas ketentuannya. Kira-kira bagaimanakah yang seharusnya kita memberikan tanda titik? Ya, pada bagian ini ya, gunung beradaptasi dengan kandungannya, titik. Di sini hutan bervegetasi dengan ekosistemnya, titik. Hujan yang turun ke bumi sesuai kadarnya. Ini kan kalimat-kalimat terpisah, sehingga seharusnya di bagian setelah kandungannya ini terdapat titik untuk memisahkan dengan kalimat berikutnya. Penyerapan istilah asing ya. Jogja International Heritage Walk 2019 akan digelar, siap dirampaikan oleh 350 peserta dari 20 negara. Dalam event ini, peserta akan diajak menjelajahi beragam keunikan Jogja, mulai dari sejarah, budaya, hingga masyarakatnya. JIHW merupakan sebuah perhelatan internasional yang memadukan olahraga jalan kaki dengan penjelajahan wisata. Sebagai sebuah atraksi wisata, eksistensi JIHW sudah tidak terbantahkan. Event ini rutin digelar setiap tahunnya. Bahkan pelaksanaan tahun ini sudah memasuki 1 dekade, ujar Menteri Pariwisata. Event di sini merupakan penyerapan dalam bahasa asing ya. Nah, perlulah event ini seharusnya tidak menggunakan huruf T. Jadi hanya perlu event saja tanpa ada huruf T di belakangnya, karena ini merupakan penyerapan dari istilah asing. Oke, jadi
Nanti teman-teman bisa membaca lebih detail lagi, lebih lengkap lagi di pedoman ejaan bahasa Indonesia. Jadi saya lengkap tertulis dari penggunaan kata, kemudian dari penggunaan tanda baca itu saya lengkap. Tadi saya cuplik sedikit-sedikit ya, tidak saya berikan lengkap. Teman-teman bisa memperdalam dan menguasai lebih lengkapnya dengan membaca buku pedoman ejaan bahasa Indonesia. Sekarang kita latihan soal lagi. Bentuknya bukan teks ya, tapi lebih ke soal. Untuk soal berikut ini, kira-kira manakah jawaban yang tepat? Berikut ini merupakan penggunaan atau fungsi tanda titik kecuali. A. Mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Memisahkan angka, jam, menit, dan detik untuk menunjukkan waktu. Diletakkan pada akhir singkatan nama atau gelar. Memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Atau yang E. Diletakkan pada singkatan atau ungkapan yang sudah umum. Ini dia pembahasannya. Tanda titik merupakan tanda baca yang menjadi satu syarat sebuah kalimat yang membedakannya dengan lausa. Berikut fungsi tanda titik, yaitu mengakhiri kalimat. Jelas ya, ketika kalimat sudah berakhir maka harus diberi titik. Memisahkan angka, jam, menit, dan detik itu dipisahkan menggunakan titik. Letakkan pada akhir singkatan nama atau gelar, juga harus tahu ya penulisan gelarnya. Digunakan dalam penulisan daftar pustaka. Letakkan pada singkatan atau ungkapan yang sudah umum dan memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Nah, jadi tadi soal yang pertama tadi, yang bukan merupakan fungsi tanda titik adalah memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Jelas ya? Soal yang kedua, silakan dijawab. Kesalahan penulisan huruf besar terdapat pada kalimat yang mana? Silakan dilihat. Sudah menebak jawabannya? Mari kita lihat. Huruf kapital biasa digunakan pada huruf awal kalimat. Penggunaan huruf kapital lainnya adalah sebagai huruf pertama nama tempat, nama instansi, atau nama orang. Penggunaan huruf kapital pada pisang Ambon tidak tepat karena Ambon tidak menunjukkan nama tapi hanya jenis, sehingga pisang Ambon itu seharusnya cukup tulis menggunakan P dan A kecil saja. Soal ketiga, pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat yang mana? Coba cermati yang dipilih. Tanda baca yang digunakan pada kalimat di atas adalah tanda baca koma dan tanda hubung dan. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat jika anak kalimat ditulis mendahului induk kalimat. Opsi jawaban B dan E tidak tepat karena anak kalimat tidak mendahului induk kalimat. Pada penggunaan tanda hubung dan, jika kata yang diterangkan hanya terdiri dari dua kata, maka tidak perlu menggunakan tanda koma. Dan jika kata yang diterangkan lebih dari itu dua, maka sebelum kata dan harus ada tanda koma. Jadi opsi J dan D juga salah. Dengan demikian, kalimat yang pemakaian tanda bacanya benar adalah karena sedih, adik menangis di kamar. Jadi jelas dari maksud kalimat tersebut. Soal nomor 4, penggunaan huruf miring. Berikut merupakan pemakaian huruf miring atau garis bawah yang benar kecuali. Coba tebak yang mana? Ya, yang tidak benar adalah menuliskan nama instansi atau lembaga itu tidak perlu tulis miring ya. Nama ilmiah itu miring, ungkapan asing itu miring, nama judul atau buku itu juga miring, menegaskan kata dari sebuah kalimat itu juga miring. 5. Kalimat di bawah ini yang penggunaan tanda bacanya benar adalah, diamati manakah yang benar penggunaan tanda bacanya. Pembahasannya seperti ini. Penggunaan tanda koma pada opsi A, C, dan E tidak tepat karena seharusnya tidak memakai tanda koma. Pada opsi D seharusnya menggunakan tanda koma sebelum kita masuk dan huruf awal nama rumah sakitnya dulu huruf kapital. Jadi kalimat yang penggunaan tanda bacanya benar adalah yang A.
3 merupakan murid yang rajin. Tanda titik yang memegang tanda titik memang digunakan pada singkatan momen gelar. Soal ke-6 tentang tanda hubung. Berikut merupakan contoh penggunaan tanda hubung yang benar kecuali. Se-Jawa Barat, tahun 90-an, anak-anak mem-PHK 5/08/2016. Pada penggunaan tanda hubung yang kurang tepat ada pada mem-PHK, seharusnya spasi PHK gitu ya. Nomor 7, pemakaian tanda baca yang tepat terdapat pada kalian jawabannya. Pemakaian tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat B. Rock canda sudah populer di Indonesia. Tanda petik 2 yang digunakan menuliskan kata yang mempertegas maknanya dan atau memiliki kata khusus. Gitu ya. Nomor 8, pemakaian huruf kapital. Manakah yang tepat? Tadi sudah ya di atas penjelasannya tentang kapan saja kapitalnya dipakai. Penggunaan yang membentang, pegunungan yang membentang di antara Sumatera itu bernama Bukit Barisan. Itu betul ya. Nah, ini tadi sedikit refresh ya dari saya tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada banyak lagi penulisannya, bisa dicermati lagi dengan membaca pedoman ejaan bahasa Indonesia tadi ya. Itu lengkap, dan bisa belajar dengan baik dan juga nanti bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk saya materinya cukup sekian dulu. Nanti kita sambung diskusi untuk mendiskusikan sebuah topik. Dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.